aku pernah melakukan kesalahan gitu di masa lalu, punya anak, hamil gitu ya, kebobolan ibaratnya. Tapi sampai di titik waktu aku tahu aku hamil, support dari orang-orang terdekat itu penting menurutku. Loh, kamu ini sudah umur 30, kamu bukannya pengen punya anak? Ya pengen dong mah gitu. Ya sudah, kalau kamu pengen punya anak, ya terusin itu. Kamu tanggung jawab dengan apa yang kamu perbuat. Lahirin anak itu. Kalau kamu tahu kamu sudah merasa kamu malu, kamu berzina, ibaratnya gitu ya, kamu hamil, kamu berdosa, tanggung jawab. Supaya suatu saat kalau kamu dipanggil Tuhan, kamu tahu, kamu bisa jawab sama Tuhan, kamu bilang, sudah tak lahirin anak ini ke dunia, nggak aku gugurin dia, nggak aku aborsi, tak lahirin dia ke dunia itu. Jadi dikit nggak usah banget tepuk orang. tangan, ngapain lu kira ini dakwah? Sesi motivasi, Mary Riana gitu. Jadi maksudnya Dengan cerita sekian banyak ini kapok sama bule? Tapi tadi sempat disinggung juga sama Citra Apa? Permata gitu. Dia punya souvenir spesial dari bule Prancis. ada di Iya rumah kan? souvenirnya. Iya. Udah umur 10 tahun. 10 tahun. Kayak membesarkan anak setengah-setengah susah nggak? Setengah-setengah ini apa? Setengah gila Mas? Enggak. Enggak. Indo, anak Indo. Enggak, karena dia itu kan dia itu papa, ada turun dari papanya kan, orang Prancis gitu. Jadi sama aku, karena dari mulai lahir kan lahir di sini, besar di sini, makan makanan sini gitu ya. Tapi lucunya emang dia itu sampai hari ini selalu menganggap dirinya itu adalah keturunan dari Prancis, dari ya, papanya. nggak salah juga sih. Ya, jadi kalau dia nanya, "Ma, papaku," ya agak sedih sih ya sebagai mama ya kadang-kadang ya. Cuman aku pasti kayak memberikan dia tuh edukasi, bukan membenci papanya gitu. Meskipun papanya ninggalin dia, ya udahlah gitu. Tapi aku memberikan dia sebisa mungkin pengertian bahwa kamu nggak perlu membenci. Maksudnya ya papamu ada. Suatu saat nanti kalau kamu udah gede, kamu udah dewasa, kamu bisa cari duit sendiri, kamu bisa cari papamu kalau kamu mau. Itu. Tapi tidak sekarang. Gitu. Jadi apa namanya, karena membesarkan dia udah di sini sama aku gitu ya, akhirnya ikut kebiasaan sini, makan makanan sini. Tapi bisa makan nyowok pakai tangan gitu bisa? Justru dia kalau makan harus kalau lagi pingin makan, dia makan lele digoreng kering, makanya pakai tangan. Jongkok bisa? Jongkok bisa. Oh, berarti Indonesia berarti ya? Karena orang bule nggak bisa jongkok kan? Bisa dia jongkok. Oke. Malah dia suka WC jongkok. Di sekolahnya ada WC jongkok, bukan WC duduk. Dia mengagumi tiba-tiba melihat WC jongkok itu sebagai sesuatu yang wow. Dia bilang, "Mama, aku tadi beol di sekolah, Mama tahu WC-nya itu aku jongkok, Mama." Terus saya bilang, "Terus emang kenapa kalau WC-nya jongkok?" Iya kan? "Ma, ini tuh keren banget. Lancar, Ma, beolku." WC jongkok. Oke, mungkin mulai besok WC kita akan kita rombak jadi WC jongkok aja ya. Penurunan kasta. Tapi Iya. sebenarnya lebih kok malah bahas WC sih. Iya, kan bahas WC kita. Tapi Ya, berat nggak? Maksudnya membesarkan anak sendirian tidak ada figur ayah dari awal. Sebenarnya kalau dibilang berat sih, ya berat sih berat. Cuman kan nanti kalau dikiranya aku nggak mengakui, ya kayaknya aku membesarkan anak cuman single fighter gitu loh. Ya kalau dibilang berat gitu ya. Cuman kan gimana ya? Ya itu kan sesuatu yang harus, itu konsekuensi tanggung jawab yang ya harus kita hadapi gitu. Jadi ya aku jalanin aja dengan happy gitu. Banyak orangnya kayak udahlah mendingan habis ini amit-amit ya. Pisah aja pisah, banyak yang gitu kan. Kayaknya jadi single parent tuh kayak gampang gitu. Lebih tough nih perempuan-perempuan ini. Gitu. Jadi gini, kalau bicara single pembesarkan anak dan ngomongin tentang jadi single parent gitu ya, itu nanti bisa kacamatanya sendiri nanti ngelihatnya. Karena kalau kayak misalkan bapak sama anak dia ditinggal sama istrinya, itu tuh menurutku lebih rapuh dibandingin dengan ibu yang ditinggal pasangannya. ditinggal sama lakinya, tapi ibunya masih bawa anaknya, ngerti nggak? Iya, Kayak ibu sama anak, tapi nggak punya suami, atau bapak sama anak nggak punya istri. Itu tuh kayaknya masih mending menurutku ibu sama anak tapi nggak punya suami. Dia bisa peran double, peran ganda. Dia bisa jadi ibu, dia bisa jadi bapak. Tapi kalau bapak sama anak dia nggak punya, kehilangan si sosok ibu, suami aja kalau nggak punya istri dia tuh kayak lebih stres, pincang gitu loh. Gitu. Nah sementara si perempuan dia nggak punya suami, menurut aku ya nggak masalah, paling juga nanti
ya adalah suatu saat akan datang di mana si perempuannya pasti akan kangen, pingin deh Dimanjain, kayak dielus-elus, apa afeksi ya, dapat pelukan, dapat apa, dapat pujian dari pria. Yo come on, sekarang itu lu bisa hangout, socialize, kamu bisa pergi kemana aja, kamu bisa buka dating apps, bukan ngedate tapi cuman ketemu dengan orang hanya untuk kenal orang baru, kamu socialize, kamu hangout. Kalau kamu takut misalnya, aduh aku pingin ya kenalan sama cowok tapi aku takut, ketemu aja di tempat umum, ngerti gak sih, kayak di kafe yang nggak harus di kamar mandi sih. Kamar mandi umum enggak. Iya. Tapi kenapa harus di dalam kamar mandi? Bau pesing tahu, ketemu betah ya ketemu orang kamar mandi baunya pesing loh. Halo, kan nggak gitu ya, Le, gitu. Iya. Maksudnya ketemu aja kayak di restoran, di tempat yang umum ya, yang semua orang ada di situ gitu. Yang kalian in case kamu takut, kamu merasa insecure, kan ada banyak orang gitu loh. Ketemu aja di restoran yang rame, ketemu aja di tempat yang rame, supaya kalian bisa, misal nih nggak cocok, nggak sesuai ekspektasi, kamu nggak nyaman ketemu dia, ya udah banyak alasan kan, kamu bisa langsung, oh ya aku nggak bisa malam-malam, aku harus pulang, atau aku harus gimana, ada keluarga di rumah lah, apalah 1001 alasan lah kamu bisa bikin gitu. Menurutku kalau kayak cuman sekedar kebutuhan kamu pingin bisa ngobrol, itu kan hanya kebutuhan kita pingin bisa bersosialisasi gitu loh. Sekarang kayak gampang sih kalau misalnya mau cari teman ngobrol. Betul. Juga banyak betul, banget. Betul. Toh ya juga dari dating apps tuh sebenarnya nggak harus berakhir dengan kita COD alias ketemuan ya, alias kopdar alias kopdar. Ya, kopdar. Nggak harus selalu ketemu gitu loh. Kadang tuh kayak cuman chatting aja tuh, kayak cuman ngobrol tuh bikin udah hati cukup. tuh, iya, bikin kita tuh jadi senang, kayak maksudnya VCS, video call syariah ya kan, video call saja gitu ya kan, bisa gitu ya, gitu kayak ngobrol apa itu menurutku udah kayak sebuah rasa kepuasan gitu, ya seneng, kamu happy gitu sih menurutku. Betul sih, setuju. Tapi kan maksudnya ada nggak sih kayak nggak tahu ya, masukan gitu. Dimasukin apa? Lampu loh Mbak, jadi nyala. Maksudnya gini, orang kan zaman sekarang kan udah main-main aja, ntar hasilnya kayak gimana pikir nanti gitu kan. Kalau kebobolan baru bingung nih. Padahal kan kamu hitungannya udah senior ya pengalamannya. Senior dalam hal kebobolan. Enggak sih, jadi gini. Kalau masalah kebobolan itu kan nanti tanggung jawab pribadi masing-masing ya. Dikiranya kita kayaknya so bener jalannya, padahal nggak juga gitu. Tapi kalau memang teman-teman, karena aku yakin siapapun yang nonton podcast ini, tayangan ini adalah orang-orang yang aku rasa sudah mengerti, tahu bisa bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Betul, tahu batasan dan intinya bisa bertanggung jawab. Jadi apa yang kita lakukan itu intinya kita bisa nggak tanggung jawab dengan itu gitu. Jadi kalau kita merasa kayaknya kita nggak sanggup bertanggung jawab, ya udah tanggung sendiri, resiko tanggung penumpang gitu. Jadi kalau kita mau bilang, oh lu nggak boleh, lu kalau ketemu nggak boleh lu ngewe, lu nggak boleh lu check in, lu nggak boleh gini gitu. Ya itu anak orang, hak dia dong mau ngapain gitu kan, mesti kita larang gitu. Tapi pada akhirnya itu tadi, itu tanggung jawab dan konsekuensi yang lu harus tanggung gitu. Kalau memang sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di lain hari gitu kan, ya silahkan tanggung jawab. Tapi gitu. Bangga nggak punya anak Indo? Itu pasti udah kebayangkan, mantuku gitu. Kalau dibilang bangga, sebenarnya aku bangga. Sedih iya. Sedihnya adalah karena dia nggak mengenal papanya sampai dia di usia 10 tahun ini, dia nggak tahu siapa sosok papanya. Jadi sedihnya itu. Bangganya adalah aku bangga karena mungkin orang lain melihat itu, anaknya ganteng, half blood ya gitu. Betul. Anaknya mix gitu ya. Itu yang orang lihat gitu ya. Padahal hari-hari juga dia ngomongnya bahasa Jawa, dengarnya mesti koplo. Dia tuh seneng koplo loh. Dia seneng Denny Caknan, dia seneng Happy Asmara. Dia tuh seneng banget. Dia kalau mamanya puter koplo tuh dia langsung, kalau di mobil, mama nggak koplo Anda gitu loh. Dia tuh ikut nyanyi gitu loh. Jadi intinya senang ya, iya, sedih juga ada, tapi semua itu datang dengan, jadi aku pernah melakukan kesalahan gitu di masa lalu, punya anak, hamil gitu ya, kebobolan ibaratnya. Tapi sampai di titik waktu aku tahu aku hamil, support dari orang-orang terdekat itu penting menurutku. Contoh waktu itu yang terjadi sama aku adalah aku dapat support besar dari mama. Mama yang waktu aku tahu aku hamil, aku sudah siap dengan segala resiko. Aku tuh sempat aku nggak tahu aku harus curhat sama siapa gitu. Waktu itu kan waktu tahu positif, akhirnya aku udah nangis tuh di kamar. Aduh, bawa test pack nih positif. Ini mau dikemanain nih kita nih? Udah ngepak baju dulu malam-malam tuh. Baju semua dimasukin koper. Udah siap dengan semua kemungkinan terjelek. Aku kayaknya bakalan keluar dari rumah ya. Aku ditendang, dikeluarkan dari kakak ini aku. Oke, aku harus kemana? Aku udah nelpon temen waktu itu mau numpang ke rumahnya dia. Aku besok pokoknya kalau aku diserah aku numpangnya di rumahmu. Iya, sebenarnya kamu numpang aja, nanti kita pikirin gini gitu. Udah.
Besoknya sebelum sudah aku tahu mau pergi dari rumah, aku ngomong dulu ke mama gitu. Aku ngomong ke mama aku bilang, mama jangan, aku nangis waktu itu ngomongnya. Ngapain kamu nangis kata mama. Mama tapi jangan marah ya. Loh, kenapa? Kamu ini belum ngomong kok kamu bilang mama jangan marah. Itu gitu. malah orang tua tuh tahu kamu melakukan kesalahan. Tapi mama jangan marah, mama harus janji. Iya mama enggak, tapi kamu mesti ngomong dulu gitu. Ya beneran ya Maya, nggak apa-apa ya Maya, aku siap kok Ma dimarahin dia. Tak tunjukin tes spekku waktu itu. Tunjukin tes spekku, dia lihat, apa ini? Gitu. Oh, tes COVID. Iya. Oh, kamu positif COVID. Oh, loh, terus gimana tuh dia tahu itu? Dia biasa aja dong, se-flat itu. Terus gimana solusinya? Gitu. Hah? Solusinya? Ya aku keluar rumah itu, aku sudah packing, aku sudah bawa koper gitu. Terus dalam hati ibu masih, dasar berlebihan. Iya. Dasar perempuan lebay gitu kan. Jadi dia langsung gini, terus ngapain kamu minggat dari rumah? Kamu mau minggat, emang mau kemana? Gitu. Ya mau pergi, gak tau kemana, aku malu ini. Yes, ngapain? Emang ada yang ngusir kamu dari rumah? Gitu ngomongnya. Loh, ini aku nih hamil mah gimana? Nanti apa kata? Jadi bukannya dipikirin apa kata mama papa ya? Apa kata tetangga ini gimana? Gitu. Tetangga nanti ngomong apa kalau aku hamil duluan? Gitu dong, mikir sempet-sempetnya mikir omongan tetangga. Terus dia, yes, nanti kita pikirkan. Yang penting sekarang solusinya di kamu dulu. Solusinya kamu mau nggak kamu terusin ini? Loh, kalau mama gimana gitu? Loh, kalau mama jadi kamu ya mama terusin. Jadi mamaku tuh benar-benar orang yang punya aku nggak tahu ya, seorang ibu yang bisa dia tuh dapat dapat hikmat dari mana sampai dia tuh bisa bilang gini, loh kamu ini sudah umur 30, kamu bukannya pengen punya anak? Ya pengen dong mah gitu. Ya sudah, kalau kamu pengen punya anak, ya terusin itu. Kamu tanggung jawab dengan apa yang kamu perbuat, lahirin anak itu. Kalau kamu tahu kamu sudah merasa kamu malu, kamu berzina, ibaratnya gitu ya, kamu hamil, kamu berdosa, tanggung jawab. Supaya suatu saat kalau kamu dipanggil Tuhan, kamu tahu, kamu bisa jawab sama Tuhan, kamu bilang, sudah tak lahirin anak ini ke dunia, nggak aku gugurin dia, nggak aku aborsi, tak lahirin dia ke dunia itu. Jadi dikit gak usah tepuk tangan, ngapain lu kira ini dakwah? Sesi motivasi, Mary Riana gitu. Jadi maksudnya intinya tuh kita punya tanggung jawab melahirkan dia di dunia. Sebenarnya anak itu kan dia juga nggak pingin kali dilahirin, dia juga nggak minta gitu ya. Tapi waktu kita punya tanggung jawab, paling nggak waktu kita dipanggil sama Tuhan, tugas kita selesai, kita tuh bisa ngomong gitu loh, punya alibi buat balas ke Tuhan, bilang ke Tuhan, iya saya berdosa, tapi kan saya lahirin Tuhan anak ke dunia. Tugas saya sebagai ibu, saya lahirin dia, saya besarin dia. Ya kan? Saya besarin, tanggung jawab saya sampai di situ. Ya udah. Dengan cerita sekian banyak ini kapok sama bule? Enggak dong. Tetep ya. Enggak dong. Ya. Iya dong, gitu. Jadi belajar dari pengalaman, nggak apa-apa, jatuh, salah itu ya udah, namanya juga manusia gitu kan ya. Tapi selama kita mau pikirkan solusinya gimana, kita mau cari jalan keluar gimana, dan jalan keluar tuh kan ada banyak jalan keluar yang bagus yang mesti dipikirkan gitu loh. Tanpa harus, kadang-kadang memang mengambil tanggung jawab dan menelan konsekuensi itu salah satu jalan keluar yang memang harus dipanggul gitu loh. Ya sudah, nggak apa-apa, terima aja, lakuin aja gitu. Makanya aku tuh sampai sekarang kalau ditanya orang-orang, Citra tuh kok bisa sih anaknya, suaminya mana gini-gini. Ya aku ngomong terus terang, saya nggak punya suami tapi saya punya anak. Tapi saya nggak malu. Buat apa saya malu? Saya nggak mencuri, saya nggak merampok, saya nggak membunuh orang gitu. Tapi yang bikin saya bersalah, kalau ditanya, lo kamu kan bersalah? Iya saya bersalah. Tapi kan itu nanti penilaian saya dan Tuhan. Betul. Saya nggak perlu merasa saya mengakui saya salah di depan manusia. Saya nggak membunuh orang, nggak menculik, nggak merampok, ya kan? Jadi ya udah, saya bersalah, tapi pelakuan saya jangan ditiru. Kalau bisa jangan sampai dijadikan sebuah contoh gitu loh. Tapi jadikan cerita saya itu pelajaran buat teman-teman untuk siapapun lebih yang. berhati-hati lagi. Nah, itu kalau memang sudah kebablasan ya silakan tanggung jawab, udah sampai di situ aja. Karena kan semakin kesini banyak kan anak-anak yang ya itu urusan dia juga sih, Nek. Gitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan. Mencari. Nah, gitu kan. Gitu kan. Di Bali-Bali gitu kan. Nggak Nggak apa-apa, bebas. Tapi emang Tuh. bisa move on dari bule itu karena selain fisik, Selain penampilan fisik, ini tadi ya, perlakuan, romansanya, betul. bukan size-nya ya. Kalau size itu sebenarnya nggak juga loh. Size itu nggak harus menjadi satu tolak ukur loh. Gue pernah nih satu kali gue cerita nih ukuran kalau ngomongin size ya. Gue pernah ketemu ada yang bengkok kayak cukitan pancingan. Gini banget. Ke atas. Oh iya? Iya, sakit tahu. Sampai ibarat kayak lu adalah ikan yang mulut lu lagi dicepat gitu. Sakit tahu. Oh iya. Demi apapun. Loh, itu dia bener-bener Sakit.
Kayak tendangan Cristiano Ronaldo gitu. Wah, sakit pokoknya, sakit. Kamu bayangin kamu lagi kecil, kamu pernah kan kayak kena kaitan baju yang iniannya hanger tuh, Iya. kena ya itu kayak gitu, pernah nggak kamu ngerasa kayak gitu sakit kayak gitu, kecukit gitu, bayangin. Dia sampai nggak masuk nggak? Nggak ada, pasti gol. Pasti selalu tendangan CR7 gitu Ada pasti. treatment khusus nggak? Nggak ada sih, biasa aja. Cuman aku tuh kan selalu Sama orangnya pegel? gini, aku tuh orangnya selalu menghormati, selalu memakai prinsip cintailah jagalah kebersihan. Ya Nek ya gitu. Jadi siapapun yang ketemu aku tuh selalu Mengendus dulu. pingin mengendus. Kok kira apa anjing? Nah, gitu. Enggak gini, aku tuh seneng banget sama laki-laki yang bersihan. Kamu tuh bisa lihat dia tuh, kamu nggak perlu sampai harus masuk ke kamarnya, geleda-geleda dan segala macam. Dari badan kamu bisa hanya kok. lihat dari kayak kamu Kuku, ngobrol, kuku, telinga, cara dia iya. berbaju, rambutnya, kayak dia tuh ketumbuhin enggak, pasti kamu bisa kelihatan kan kamu lagi ngobrol. Pernah loh, gue tuh ketemu cowok yang, sumpah demi Tuhan, dia punya kotoran telinga, kita lagi ngobrol, dia punya kotoran di telinganya, dan dia punya kayak ketombe gitu loh, dan baju itu waktu kita ketemu dia pakai kaos polo apa hem pokoknya kayak gitu loh. Dan itu tuh kayak turun, pernah gak sih kamu kayak ketemu orang yang ada turun-turun di sini? Itu. Dan belum selesai, waktu kita lagi makan, kita lagi ngobrol nih kan. Jadi kan duduknya kan gini ya, kayak letter A gitu ya, gitu. Terus Kan jatuh bisa ke kelihatan makanannya? dong. Enggak, lu tau gak? Kayak Dia truffle ngapain? dong. Bukan! Jadi dia tuh kayak, pernah gak kamu ketemu sama orang yang lagi asik ngobrol, tiba-tiba tuh kayak ludahnya tuh ngentel di sini tau gak? Aduh, kayak tahu kayak guru-guru kan Ya, sampai di sini tuh. Hai di sini tau nggak? Ludahnya. kayak guru ngaji biasanya. Coy! Enggak. Jadi kayak gini loh. Aku tuh pingin rasanya tuh pingin gini. Gitu. Ya, itu Itu pasti nggak lanjut ya? enggak. No way. Gitu. Gitu loh. Terus Ya kan? pernah nggak ya pas kamu kayak apa gitu, Terus- ibu pesing. Ya bau. Kalau nggak perlu sampai nunggu bau pesing sih. Emang kalau Lengus. bule tuh emang ada yang ditakdirkan emang orangnya bau lengus kayak bau lengus. Kayak tape gitu kan. Bau. Kayak dulu tuh ya. Begitu ketemu tuh kan pasti bisa langsung ya. Iya. Kayak dan bule itu mereka tuh kan selalu first time ketemu, jadi jangan kaget ke first time ketemu mereka pasti Langsung akan cium. cipika. Heeh. Dan dari cipika tuh kan bisa kecium kan baunya kan. Jadi langsung oh my god pengen pingsan rasanya. Nggak lanjut. Yang langsung yang kayak nggak cuma sekedar kayak ketemu abis itu misalkan di mobil nih kan pasti kan bareng, kita mau kemana makan? Oh kita pengen ya. Aku tuh langsung kayak tek kita langsung kita nggak usah makan keluar deh, kita di restoran di sini aja di deket-deket sini kayak gitu lah. Biar aku segera ngantarkan dia pulang dan aku Terus segera udah pulang bye biar gitu. cepet goodbye gitu loh. Langsung aku unmatched Tindernya unmatched gitu loh. Ada yang kayak gitu. Luar biasa pengalaman Citra Permata. Gitu. Ini kalau ada terakreditasi A+ ya. Makasih loh. Status diakui. Verified. Iya, makasih. Thank you loh hari ini udah mau main-main. Ini apa sih temanya tips-tips menggait bule? Iya makanya. Tapi ada tipsnya nggak? Tips trik, Kalau pesan? masalah tips, ini kita masih ada waktu nggak sih bisa Masih. ya? Tapi kalau masih ada, kalau emang ada buat teman-teman yang emang lagi punya, ini kan hanya masalah kesukaan aja, interest. Kalau memang teman-teman punya interest kepada pria-pria luar sana, memang bagus mereka itu memanusiakan manusia menurutku ya, kayak itu treat us like a queen, Ya. like a lady gitu ya bilangnya. Satu menurutku adalah jangan kaget kalau akan ada banyak perbedaan yang muncul. Masalah komunikasi, masalah budaya, masalah apapun itu. Jadi dalam hal apapun, memperlakukan dan segala macam, jangan kaget. Terus berupaya untuk adaptasi aja. Maksudnya adaptasi apa? Adaptasi kebiasaan kita. Misalkan nih, kalau memang kita ada rencana, saranku adalah bicarakan tentang masa depan dari sekarang. Jadi Ya kan kita mau kemana nih? Baru kenal masa udah langsung ngomong masa depan. Enggak, kalau bule itu mereka tuh lebih gini. Mereka itu lebih selain bicara hal-hal yang terjadi saat ini, mereka tuh pasti bisa punya gelagat yang sangat bisa kebaca kalau emang mereka tuh orangnya Interest banget. Oke. visioner, ngomong ke depan gitu. Kalau bule tuh kalau iya gitu, kalau enggak ya enggak, udah emang mau pingin have fun aja sama kamu. Semudah itu membaca gelagat mereka. Gitu. To the Kalau point memang- karena Iya, mereka. karena mereka to the point. Kalau Mereka orang nggak sini kan pingin- muter-muter, nggak pingin muter-muter. kayak nggak usah teks dulu deh, kita tunggu ya. Iya. Kita tunggu 24 jam dari sekarang. Tuk, apa yang terjadi? Enggak boleh nggak kayak gitu. Kalau emang kamu ngomong emang suka ya ngomong aja straight suka, langsung enggak ya enggak gitu. Gitu. Terus lebih suka ngomong kalau emang udah ada percakapan serius, ngomong aja ke depan mau gimana. Gitu.
akan ada banyak pengorbanan yang akan dijalanin ke depannya, itu sudah pasti. Antara pilihannya kita yang berkorban atau dia yang berkorban. Karena nggak bisa kalau kita berdua ngomongin ego. Yang satu tetap mau bertahan tinggal di sini, yang satu tinggal di sana. Nggak akan Those ada things endingnya. are never work. Iya, jadi hal yang kayak aku di sini, dia di sana, aku di sini Dan dan kau kau di di sana, itu bohong banget gitu ya. Jadi itu bullshit. Itu nggak akan pernah terjadi hal seperti itu. Jadi hanya yang isinya hanyalah pengorbanan. Siapa yang mau berkorban? Kalau yang mau berkorban kita, berarti kita yang akan ikut dia ke sana. Kalau dia yang mau berkorban, dia akan ikut kita ke sini. Itu pun Jadi ikut. kamu mau berkorban ke sana asal di sana Nah, udah. waktu itu masalahnya aku yang tidak mau berkorban. Alasannya adalah aku di sana kerja apa? Pernah ada temanku kerja di gelar dokter di sini, dokter gigi, tinggal di sana. Pasti mulai dari awal dulu. Enggak, jadi tukang pijet untuk kedutaan besar Republik Indonesia di Prancis. Kamu nggak mau? Tukang pijet. Tapi kan bayarannya per jam. No, tetap tidak mau. Gua nggak mau. Tapi kan beda, Cit. Orang bule ya. Ini Apa? sepengetahuan aku ya. Hmm. Dan pengalaman. Orang bule itu melihat pekerjaan tuh nggak yang kerjaan kamu apa sih tukang pijit. Wah, gitu Betul, enggak. memang mereka nggak melihat pekerjaan itu sebagai pekerjaan yang ini apa. Cuman karena kita kan ibaratnya udah capek-capek nih, udah punya nanti akan ngerasain deh. Nanti siapapun yang ngedate dengan bule akan tiba saat waktunya akan merasakan di mana di saat teman-teman berkorban, emang harus berkorban untuk pergi ke sana ya. Emang harus berusaha tadi bener start dari nol. Dari bukan siapa-siapa di negara sana. Lagi-lagi orang Indonesia ini selalu dipandang sebelah mata kalau di negara orang. Ya, Kalau di apa? benua Eropa ya, Eropa, Nyuci-nyuci piring Amerika. dulu. Iya, jadi kalau kita mau tuh kita cari kerja bener adalah kerja ikut restoran Asia atau orang Asia yang punya usaha di negara itu. Jadi kita tuh selalu dipandang sebelah mata. Mau sepintar apapun, sebesar apapun, setinggi apapun gelar sarjana kita tuh kayak nol, zero gitu kita tuh. Jadi emang begitu kenyataan pahitnya gitu, lebih perfectnya. Atau teman-teman mau berakhir dengan jadi ibu rumah tangga di rumah aja nggak ngapa-ngapain. Nah, aku bukan tipikal yang kayak gitu. Gitu, aku tipikal yang memang hidupku tuh ya I love work, being busy. Aku suka jadi sibuk gitu. Luar Jadi, biasa. ya. Tapi sebelum mengakhiri, kali ini kita main games dulu. Gimana? Oh, Kita games main apa pilihan ini? cepat ya. Oh iya. Cepat-cepatan menjawab. Panjang ya. durasinya ya, baik. Panjang banget. Nanti tinggal dipotong-potong aja kalau Atau jadi 3 segmen gitu Oh kan. iya, boleh. Jawab cepat Citra Permata. Oke. Tom Cruise atau Daniel Craig? Daniel Craig. Ganteng banget. Tapi Tom Cruise juga ganteng loh. Enggak, terlalu flamboyan. Oke. Di bawah atau di atas? Di atas. Oke. Enggak. Berbulu atau botak? Wah, botak. Botak ya. Putih atau sawo matang? Oh, sama mateng. Oke. 69 atau dogi? Oh. Tidak bisa mikir. 69. Loh, karena 69 itu menurutku simbiosis mutualisme, Nek. Bener. Sama-sama main ya? Iya, apa rugi? Kita yang rugi. Nah, oke. Tapi kalau di depannya ada lagi loh. Kok gitu konsepnya ya? Panjang tapi cepat atau pendek tapi lama? Panjang tapi cepat. Pernah nusuk sama Capek usus? lamaan. Ih, apaan? Enggak. Mencret, Nek. Enggak. Foreplay cepat tapi mainnya lama atau foreplay lama tapi cepat? Foreplay lama. Oh. Iya. Buat Boleh apa apakah kita? selalu foreplay lama? Oh, mereka bagus. Oh, iya? Dalam hal itu. Oke, nggak Iya. langsung blusuk gitu ya? Iya, ngapain sih cepet-cepet? Maksudnya gak harus yang cepet. Ya, ayo kita mulai. Ya, hai, ya selesai. Buyar gitu. Saya pernah sama orang Jepang. Enggak pernah. Asia, Enggak mau gua. Enggak pernah juga. Berarti memang bule. Nggak mau, iya. Pangsaku hanyalah di pangsa petaku tuh yang peta untuk Timur Tengah aku gunting, udah nggak ada. Peta Asia dan Timur Tengah digunting. Yang asli atau yang palsu? Oh, yang asli dong. Oh, bucin tapi kere atau kaya tapi cuek? Mampus lo, bucin tapi kere. Oh, jadi kamu rela membiayai berarti ya? Ya udah habis banyak sis. Passionate atau hardcore? Oh, passionate. Oh, kebaca berarti ya? Iya dong. Berarti nggak ada tali Chemistry. menali ya? Tidak. Aku chemistry Oh. mainnya. Meskipun tali menali itu nanti kalau sudah kedate kesekian ya. Oh iya, luar gitu dah. biasa. Kan kita butuh inovasi dalam Oh sebuah iya hubungan. benar.
Tapi untuk kali ini aku tidak mau menali kamu lama-lama di sini. Terima kasih banyak Citra Permata. Sama-sama. Jangan lupa kalian semua untuk di-share videonya apalagi sama kamu ya kan. Iya, Kasih gitu tahu ya. teman-temannya apalagi yang di Gitu ya. Bali-Bali itu loh. Kenapa harusnya di Bali ya? Bilang dong, like, comment, dan subscribe. Like, comment, subscribe. Dasar waria. Wanita. Bye-bye.